Kali ini kita mau bahas soal perubahan yang besar banget, tentang momen di mana tepuk tangan penonton itu berhenti dan digantikan sama sesuatu yang jauh, jauh lebih berarti. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin seekor lumba-lumba. Tapi jangan bayangin dia lagi di lautan lepas, di rumahnya yang asli. Bayangin, selama bertahun-tahun, dunianya itu cuma kolam beton. Itu aja, sebuah dunia yang kecil banget, beda jauh dari samudra luas yang harusnya jadi rumah dia. Hidupnya tuh kayak, ya muter di situ-situ aja. Musik nyala, pelatih kasih aba-aba, dia lompat, terus-terusan, setiap hari. Semuanya demi pertunjukan. Dan setiap kali dia melompat, prok prok prok, selalu ada tepuk tangan penonton. Suara itu, ya itulah soundtrack hidupnya selama ini. Terus, gimana ceritanya kalau tepuk tangan itu tiba-tiba berhenti? Bukan karena penontonnya bosen, tapi karena ada satu keputusan besar yang mengubah semuanya. Nah, disinilah jawabannya. Berhentinya tepuk tangan itu adalah tanda dari sebuah keputusan yang bersejarah banget yang terjadi di Meksiko. Oke, jadi intinya ini nih. Pada Juni 2025, Kongres Meksiko itu resmi mengetok palu. Mereka melarang penggunaan mamalia laut, ya kayak lumba-lumba ini, dalam pertunjukan hiburan. Dan ini penting ya, larangannya itu skala nasional, bukan cuma di 1-2 kota aja. Dan yang bikin undang-undang ini greget, itu cakupannya luas banget. Jadi bukan cuma soal pertunjukan yang dilarang, tapi juga pembiakan lumba-lumba di penangkaran buat hiburan, itu stop. Program-program turis kayak berenang bareng lumba-lumba, stop juga. Bahkan pemakaian buat terapi hewan pun kena. Ini benar-benar penghentian total industrinya. Keputusan segede ini kan nggak mungkin datang tiba-tiba. Pasti ada cerita panjang di baliknya. Nah, yuk kita bedah, apa sih yang mendorong perubahan besar ini? Jadi, ini tuh puncak dari perjuangan bertahun-tahun. Para aktivis kesejahteraan hewan udah lama banget bersuara. Tapi, ada satu momen yang jadi pemicu utamanya. Sebuah insiden tragis di mana seekor lumba-lumba mati di sebuah fasilitas di Riviera Maya. Kejadian ini bikin publik marah besar, dan kemarahan itulah yang akhirnya maksa para anggota Kongres buat bertindak. Biar kebayang, kita lihat timeline-nya ya. Undang-undangnya disahkan pertengahan 2025. Resminya di bulan Juni, tapi nggak langsung berlaku semua. Ada masa transisi sekitar 18 bulan. Jadi, tempat-tempat penangkaran ini dikasih waktu buat beradaptasi. Baru deh, di akhir 2026, larangannya berlaku penuh. Dan perlu dicatat nih, larangan ini berlaku di seluruh Meksiko, termasuk di pusat-pusat turis paling rame kayak Cancun dan Riviera Maya. Di sana, industri pertunjukan lumba-lumba itu bisnis jutaan dolar loh, jadi bisa dibayangin kan dampaknya bakal gede banget. Oke, sekarang pertanyaan paling gedenya. Terus, nasib lumba-lumbanya gimana? Mereka ini kan bintang utamanya. Dan kita nggak lagi ngomongin 1 atau 2 ekor ya. Jumlahnya itu diperkirakan antara 350 sampai 400 lumba-lumba yang ada di penangkaran di seluruh Meksiko. Banyak banget. Dan hidup mereka semua akan berubah total. Proses mindahinnya jelas nggak gampang. Setiap hewan bakal dicek dulu kondisinya satu-satu. Terus, mereka bakal dipindahin pelan-pelan dari kolam beton, satu-satunya dunia yang mereka tahu, ke tempat yang namanya suaka laut. Suaka laut itu, gampangnya, kayak teluk atau area laut yang dilindungi. Jadi lebih alami, di mana mereka bisa hidup lebih baik. Jadi, kalau kita lihat lagi, ini tuh lebih dari sekedar aturan hukum loh. Ini tentang cara kita sebagai manusia memandang hubungan kita dengan alam. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat ini. Tepuk tangan mungkin sudah berhenti, namun bagi ratusan lumba-lumba, ini adalah awal dari kehidupan yang lebih layak. Tepuk tangannya emang udah nggak ada, tapi gantinya jauh lebih berharga. Sebuah kesempatan untuk hidup selayaknya lumba-lumba. Nah, ini dia rangkuman perubahannya. Dari yang tadinya eksploitasi, sekarang jadi perlindungan. Dari yang fokusnya ke hiburan kita, sekarang ke kesejahteraan mereka. Dan dari kurungan di penangkaran, sekarang ke ruang yang lebih bebas di suaka. Dan apa yang terjadi di Meksiko ini akhirnya bikin kita semua mikir kan? Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Hiburan buat kita, kebebasan buat mereka. Sebenarnya, di mana sih kita harus narik garis batasnya? Coba deh kita renungkan sama-sama.